Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint atau presentasi dan video yang telah saya buat mengenai manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Nugraha dengan NPM 101213446, kelas A karyawan, Universitas Teknologi Digital, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampunya Ibu Lelin Nirmalasari, SPD MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan. Sebelum masuk ke materi pelatihan dan pengembangan, saya akan mengulas sedikit tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penyerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia atau istilahnya human resource. Bagian human resource ini yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia (MSDM), sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek, di mana teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu sesuai dengan SK Menpan nomor 01-M-M-2001. Perbedaan pelatihan dan pengembangan dilihat dari segi pengertiannya. Untuk pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajer mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Dan untuk pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Lalu ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan kerja, mengurangi pengawasan, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi, mempertinggi moral karyawan. Lalu ada dampak negatif tidak melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada sering berbuat kesalahan, tidak mampu bersaing, standar kinerja tidak pernah tercapai, sering melanggar SOP, pola pikir sumber daya yang sempit, kepeduliannya yang rendah. Dan apabila tidak adanya pelatihan dan pengembangan, maka pegawai di perusahaan itu tidak akan memiliki tambahan skill dan skillnya bakal mentok di situ saja. Dan ini akan merugikan untuk perusahaan dan perusahaan itu sulit untuk berkembang. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dukungan manajemen puncak dengan konkret yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Nomor 1. Nomor 2, komitmen para spesialis dan generalis. Pada dasarnya, tanggung jawab utama atas pelatihan dan pengembangan terletak pada para manajer ini, mulai dari presiden, direktur, sampai ke jajaran manajemen bawah. 3. Perkembangan teknologi. Organisasi yang terlibat dengan perubahan teknologi yang cepat memerlukan program pelatihan ulang secara terus-menerus. Nomor 4. Kompleksitas organisasi. Nomor 5. Kinerja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu indikator kebutuhan pelatihan. Yang pertama, adanya peningkatan dalam absensi dan pergantian pegawai, tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, banyaknya keluhan karyawan, lalu terjadinya kemacetan produksi, tingkat pemborosan tinggi, penggunaan tenaga ahli tidak efisien,
supervisi tidak efektif, banyak pekerjaan tidak terselesaikan. Lalu ada proses pelatihan dan pengembangan. Sebagai sebuah proses, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, penilaian kebutuhan yang komprehensif, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik, lalu pemilihan metode, media, dan prinsip-prinsip pembelajaran, lalu ada implementasi program, dan yang terakhir, evaluasi program. Analisis dalam menentukan kebutuhan dan pengembangan. Untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, diperlukan 3 analisis. Yang pertama, ada analisis organisasi. Pada bagian mana dalam organisasi diperlukan program pengembangan, lalu ada analisis tugas, apa yang harus dipelajari peserta agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Lalu ada analisis orang, siapa yang perlu dilatih, dan pendidikan apa yang perlu diberikan kepada mereka. Lalu ada pelatihan ditinjau dari waktu pelaksanaan. Yang pertama ada pre-service training, pelatihan pratugas. Lalu ada in-service training, pelatihan dalam tugas. Dan yang terakhir ada post-service training, pelatihan pasca tugas. Hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan teori belajar. Pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan gap antara tuntutan organisasi dengan kemampuan pegawai. Yang kedua, belajar merupakan proses fundamental yang mendasari perilaku, dan pada umumnya perilaku dalam organisasi merupakan perilaku yang dipelajari. Yang ketiga, pemahaman teori belajar akan berguna bagi keberhasilan program pelatihan dan pengembangan. Lalu di sini ada aspek pelaksanaan program pelatihan, yaitu pertama ada perencanaan, lalu ada alokasi dan pengendalian keuangan, lalu ada strategi pelaksana, kebijakan pelatihan, kurikulum pelatihan, teknik pelatihan yang akan dipakai seperti apa, fasilitas dan sumber yang ada, lalu ada pelatih ataupun pemberi materi, peserta pelatihan, supervisor dan standar kinerja, manajemen pelatihan, dan administrasi sumber. Semuanya akan terfokus kepada pelaksanaan program pelatihan. Lalu ada model pelatihan. Dimulai yang pertama, yaitu kita bisa menyusun kriteria terlebih dahulu. Lalu proses terhadap pelatihan, memilih teknik pelatihan dan proses pelatihan, melaksanakan pelatihan, memantau pelatihan, lalu membandingkan hasil dengan kriteria, dan balik lagi tahap penilaian kebutuhan sumber daya. Dan di sini ada beberapa metode pelatihan menurut Andrew E. Sikula. Yang pertama ada on the job, lalu ada vestibule, demonstration example, classroom, simulation, apprenticeship, conference, case study, lecture, role playing, and program interaction. Oke, saya akan ulas satu-satu mengenai pengertian dari metode-metode dalam pelatihan. Yang pertama ada on the job. On the job adalah metode pelatihan dengan cara mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. Lalu ada vestibule, adalah metode pelatihan yang dilaksanakan dalam suatu ruangan terpisah yang khusus untuk kegiatan pelatihan. Yang ketiga ada demonstrasi. Demonstrasi adalah metode pelatihan dengan cara memperagakan suatu pekerjaan. Yang keempat ada simulasi. Simulasi adalah metode pelatihan dengan cara membuat imitasi dari suatu realitas. Lalu ada apprenticeship. Adalah metode pelatihan untuk mengembangkan keterampilan perajin atau bertukang. Classroom. Classroom adalah metode pelatihan yang dilakukan di dalam kelas untuk mempelajari konsep, teori, dan kemampuan memecahkan masalah. Metode kuliah merupakan ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan pendidikan. Lalu ada metode konferensi, merupakan pertemuan formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang suatu yang penting. Lalu ada mode studi kasus, adalah uraian tertulis atau lisan tentang suatu masalah. Lalu ada role playing, merupakan bentuk perilaku yang diharapkan.
Dan yang terakhir ada program instruction, merupakan metode bimbingan terencana yang terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lalu ada metode-metode dalam pengembangan. Yang pertama ada coaching counseling, yaitu memberikan bimbingan dan bantuan agar potensi pegawai berkembang secara optimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua ada understudies, yaitu mempersiapkan peserta untuk melaksanakan pekerjaan atau mengisi posisi jabatan tertentu. Yang ketiga ada job rotasi dan kemajuan berencana, yaitu berpindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya atas dasar belajar. Lalu ada dua metode yang bisa dipakai dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada off the job training, yaitu melakukan role play, diskusi kelompok, pusat pengembangan, lalu ada ceramah. Dan ada on the job training, yaitu demonstrasi, praktek langsung, mengerjakan sendiri, dan rotasi kerja. Contoh studi kasus mengenai pelatihan dan pengembangan yang telah saya buat, yaitu merancang pelatihan dan pengembangan untuk supervisor pemasaran pada factory outlet. Pelatihan supervisor pemasaran factory outlet. Yang pertama yaitu ada nama pelatihan, klasifikasi, dan analisis kebutuhan. Nama pelatihannya itu pelatihan supervisor pemasaran, klasifikasi pengembangan supervisor pemasaran, analisis kebutuhannya itu yang pertama tugas supervisor pemasaran, tanggung jawab supervisor pemasaran, skill yang dibutuhkan untuk supervisor pemasaran, membekali atau membentuk mental dan fisik yang kuat. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan skill para pemimpin cabang dan supervisor pemasaran dalam mengelola dan menjadi penyelia di kantor cabang apabila nanti akan membuka cabang baru. Lalu yang kedua ada memberikan kemampuan secara manajerial pada supervisor pemasaran dalam mengelola karyawannya sendiri. Yang ketiga, memberikan bekal kepada supervisor pemasaran dalam melakukan pembinaan atau penilaian terhadap sales force team. Yang keempat, untuk meningkatkan skill dalam pembuatan SOP atau standar operasional prosedur perusahaan dan instruksi kerja bidang pemasaran pada manajer lini agar pengetahuan ini dapat diterapkan. Lalu bagian berikutnya itu ada lama pelatihan, peserta, pelatih, tempat, waktu, model pelatihan. Nama pelatihannya selama 1 minggu atau 7 hari full day. Pesertanya kurang lebih 10 orang. Pelatihnya dari direksi utama atau direksi perusahaan. Lalu ada Human Resource Department yang juga ada dari TNI. Mengapa saya mengambil dari TNI untuk pelatihnya? Karena tadi supaya mereka dibekali mental dan fisik yang kuat. Tempatnya yaitu di Pusdiklat TNI AD di Cimahi, Kota Cimahi. Waktu dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan ini 5 Desember 2022 sampai 12 Desember 2022. Model pelatihan yang saya pakai untuk pelatihan dan pengembangan supervisor pemasaran yaitu paling pertama menggunakan metode classroom, metode kuliah, metode studi kasus, on the job training, program instruction. Lalu ada pengukuran prestasi untuk para pegawai, yaitu mengaktifkan selama pelatihan serta ujian tertulis setelah akhir materi. Jadi di rangkaian awal dalam pelatihan pengembangan akan diberikan materi terlebih dahulu dari para materi, yaitu dari direksi, dari HRD, dan juga ada dari TNI. Lalu setelah akhir acara kita akan adakan ujian tertulis untuk pengukuran prestasi para karyawan atau pegawai. Selama pelatihan, ujian praktik selama pelatihan yaitu mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan. Jadi, pegawai dituntut untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan dari para pemateri. Lalu ada evaluasi. Dalam evaluasi ini, reaksi dari para supervisor pemasaran ini yaitu akhir pelatihan dan 1 bulan kemudian. Lalu ada hasil belajar atau akhir pelatihan dan 3 bulan kemudian. Lalu ada perilaku 3 dan 5 bulan kemudian. Lalu ada store results 3 dan 5 bulan kemudian juga.
Lalu ada analisis kegunaan setelah pelatihan 12 bulan kemudian. Lalu ada transfer atau penerapan pelatihan pada direksi, Human Resource Department, dan atasan langsung. Tindak lanjut pada pekerjaannya yaitu ada 3. Yang pertama, mengaplikasikan di tempat kerja, penerapan skill dan materi yang telah diberikan, rapat mingguan dengan atasan untuk menilai kinerja para pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan pengembangan. Perkiraan biaya perencanaan yang saya buat yaitu sekitar 21 juta rupiah. Perkiraan biaya pelaksanaannya kurang lebih 38 juta rupiah sudah termasuk akomodasi para peserta. Lalu ada untuk membayar para pelatih dari luar eksternal khususnya, lalu ada konsumsi dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Semoga para pembaca, para pendengar, dan para penonton yang telah menonton video saya semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.